Yang dimulai dari tadi pagi jam 7 ya, itu intinya bahwa pagi hari ini adalah acara tasyakuran, acara penyambutan karyawan-karyawati kami PT Pancamitra Multi Perdana yang telah menjalani isolasi, yang telah menjalani karantina, baik itu isolasi mandiri maupun karantina di Pasir Putih. Ya. Sembuh ya? Ya, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah mereka bisa sembuh. Ya. Sehingga sesuai komitmen perusahaan, siapapun karyawan kita yang terpapar atau itu reaktif dan sebagainya, itu tetap kami terima sebagai karyawan. Kami tidak akan mengucilkan atau membeda-bedakan. Ya. Ada berapa orang, Pak Eko? Ini yang hadir di sini kurang lebih 150-an adalah. Ya. Yang dinyatakan sembuh hari ini ada berapa orang? Yang dinyatakan sembuh sesuai dengan dari Satgas kemarin ya, itu kan 34 atau 35 gitu ya. Nah ini untuk Situbondo aja ya Pak Eko? Iya. Kalau untuk Bondowoso sudah ada yang sembuh juga? Sudah. Seperti yang di media massa itu, ya, itu kan ada laporannya. Itu lebih banyak yang sembuh di situ ya. Coba nanti dilihat ya jumlahnya berapa itu. Jadi yang penting, yang perlu kami sampaikan ya kepada masyarakat banyak, bahwa kemarin ada informasi yang sempat viral bahwa Salem atau PMMP itu sebagai klaster ya, itu sebetulnya ya sesuatu yang kurang tepat lah ya, karena itu memang kita sengaja, kita preventif, jadi kita memang melakukan rapid dan juga melakukan swab itu memang untuk mengetahui ya, untuk mengetahui berapa yang karyawan kita yang terpapar atau yang reaktif dan sebagainya. Kalau tidak dilakukan itu kan nggak tahu ya. Yang penting tindakan cepat setelah tahu, tindakan cepat sehingga karyawan itu cepat sembuh. Tentunya sesuai dengan apa yang disampaikan Kepala Dinas. Kemarin dari sini, dari perusahaan sendiri, kita melakukan swab itu sebanyak 140. Oh, yang ya, 140 itu yang dinyatakan positif itu kurang lebih 40-an. untuk Situbondo saja atau? Itu campuran Bondowoso juga ya. Nah itu akhirnya setelah kita mengetahui angka yang positif gitu ya, itu akhirnya diambil langkah-langkah pengobatan dan karantina, sehingga ya seperti yang kita saksikan pagi ini, mereka kita sambut dengan rasa syukur, mereka akhirnya bisa bergabung bekerja kembali di sini ya. Berarti ini akan ada susulan karyawan-karyawan lainnya yang akan masuk kembali ya Pak Eko? Sejauh ini yang sudah kita masukkan itu sudah banyak ya. Artinya yang kemarin kita lakukan rapid itu ya dinyatakan reaktif ya. Ya itu kan kita istirahatkan selama 14 hari, tentunya dengan dibekali sembako, dibekali sejumlah uang, vitamin, masker, obat-obatan juga. Alhamdulillah semua yang kemarin dinyatakan reaktif sudah masuk kembali. Ya. Berarti yang ratusan ini mereka yang sempat dirumahkan karena reaktif itu ya Pak? Iya, antara lain seperti itu. Ya. Ada yang juga yang termasuk sembuh. Yang positif itu tadi, yang tadi 34 itu ya 34 sembuh itu. Pak, setelah dilakukan hari ini apa langsung masuk kerja, Pak? Iya, mereka kita berikan apresiasi dulu ya, bahwa mereka supaya ini semangat setelah mereka menjalani karantina itu, semangat, kemudian nanti
kita masukkan kembali. Jadi komitmen perusahaan nggak ada PHK Pak ya? Tidak ada, sama sekali tidak ada. Ini sesuatu yang harus kita hindari. Bahkan karyawan kita itu kalau boleh bilang itu kurang. Kalau boleh dibilang itu kurang. Apalagi masa pandemi ini ya, banyak yang diistirahatkan, otomatis mengganggu operasional perusahaan ya, produksinya terganggu sama sekali. Ya, sampai 20 Ini 50% ya. Oke. Siap. Makasih Pak. Oke. Sementara Nanti saya kasih Siap. WA tertulis ya. Nanti kan Iya. lebih jelas Rilis ya. Mungkin Ada rilis ada di Bible. beberapa orang yang masih belum masuk. Iya Pak Eko. Yang masih belum masuk ini yang dari situ Bondowoso. Oke, sampai Tapi kalau situ Bondo sudah masuk semua. Sudah masuk semua. Ya. Yang Bondowoso ini kan mereka pemerintah daerahnya ini kan melakukan rapid sendiri, melakukan swab ya. Nah, kita ini ya informasi ini terus terang aja masih kurang ya. Artinya kita dapat info-info itu kan dari rilis di media itu ya. Oke, berarti ini kebanyakan yang dari situ Bondo saja ya Pak ya, yang hari ini. Ini dua-duanya. Oh, Bondowoso. Bondowoso itu yang kategori apa namanya Reaktif mungkin ya. reaktif, kemarin, diserapkan. Pak. Ya. Mengikat syukuran dan penyambutan yang dikarantina dan isolasi mandiri yang sudah sembuh oleh karyawan PT Salam ini sendiri ya Mas. Ini loh yang benar yang harus dilakukan setiap perusahaan terhadap karyawannya. Tidak membeda-bedakan karyawan dan tetap menerima karyawan selepas dikarantina maupun isolasi mandiri pasca dinyatakan sembuh dari paparan COVID-19. Dan ini menandakan pabrik Salam ini tidak lepas tangan atau diam saja Mas. Jadi tetap mematuhi aturan Satgas lah, di mana pabrik Salam sendiri tetap melaksanakan protokol yang ada. Bahkan pabrik Salam sendiri memberikan apresiasi reward terhadap para korban yang telah sembuh terpapar dan menerima kerjanya kembali. Apalagi perusahaan Salam sendiri telah melakukan tes rapid dan swab sendiri untuk karyawannya. Dan saya setuju dengan pendapat Pak Eko mengenai tidak adanya PHK. Sebab hal itu yang harus dilakukan oleh perusahaan terhadap karyawan apabila terjadi salah satu hal yang tidak diinginkan lah, bahasanya di sini penyakit ya. Dan saya yakin dan meyakini karyawan di sana dan aturan kerja selama pandemi ini tetap memakai aturan protokol keselamatan supaya tidak tertular penyakit dengan pakai masker, kacamata, bahkan jaga jarak atau social distancing ya Mas. Inilah yang seharusnya dicontoh oleh perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik yang ada di Situbondo. Menurut saya ini pabrik Salam sudah benar dan layak tetap berjalan mengoperasikan pabriknya Mas. Dan tak lupa juga pabrik Salam juga kita tidak bisa menutup kemungkinan ataupun tidak menutup mata ya. Pabrik Salam itu mendongkrak perekonomian masyarakat Situbondo sendiri. Dengan apa? Yang bekerja di pabrik Salam kan otomatis mayoritas masyarakat Situbondo toh. Bahkan pendapatan daerah Situbondo sendiri ya. Ini langkah yang bijak menurut saya. Saya berharap pandemi ini cepat berlalu di kota tercinta ini. Dan mari kita bersama-sama berdoa untuk keselamatan kita semua terhindar dari penyakit 19 ini Mas, COVID ini. Memang new normal ini diatur dalam keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang bantuan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja, perkantoran maupun industri. Dan juga ada dalam peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 ini ya Mas. Berbeda pendapat sih bagi saya sih sah-sah saja apabila ada orang ataupun oknum ataupun sekelompok orang yang mengatakan ingin pabrik Salam ini ditutup. Akan tetapi kita harus berpikir lagi dampaknya ke depan seperti apa mengenai pekerja dan perekonomian daerah di situ juga. Apakah ada yang bertanggung jawaban atau tidak?
Jadi menurut saya hal-hal seperti itulah bagi saya sudah biasalah dalam setiap kehidupan ada pro dan kontra. Jadi yang paling penting jikapun ada yang ingin menutup, bagaimana solusinya dan bagaimana kewajibannya ke depan seperti apa. Menurut saya sih itu Mas, statement saya. Terima kasih Mas.